Bonsai imajiner. Selamat sore, Master Bonsai Imajiner. Selamat sore para sahabat Bonsai Imajiner dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami. Seperti biasa, selalu saya sampaikan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap semangat, dan terus bahagia. Ya, Hari gimana, ini Om? ada treatment nggak, Master? Ada ini. Nah, ini bahannya sederhana tapi cukup kelihatan menarik karena bahannya sudah cukup tua walaupun ukurannya Kecil. tidak terlalu besar. Ya. Coba mana, Master? Bisa ditunjukkan kepada pemirsa di rumah dan karena saya ini sendiri. Masih di tim, jadi kita jaga dulu. Apa ini, Master? Ini mangsian. Pilantus reticulatus. Betul. Kok kayak beda ya mangsiannya, Master? Nah, ini karena mungkin kesannya tua ya. Iya. Walaupun kecil, ini tua ini. Itu saya tua, cuman saya besar. Intermezzo. Jadi ini nanti kita treatment dengan bagaimana caranya kita mengoptimalkan sebuah bahan, tidak terlalu ekstrim. Kita lakukan mutilasi atau pemotongannya, tapi Otopsi, tetap apa namanya? amputasi, Otopsi. ya, tidak terlalu ekstrim, tapi tetap menjaga keserasian dari sebuah pohon. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinannya bakal apa nih, Master, sebelum kita melaju ke selanjutnya nih? Ya, ini kita akan make over. Coba, Master, gimana? Coba, Dikira-kira dulu sebelum di itu. Ya, Jadi kita kan lihat pohon begini nih, ya kan? silakan. Teman-teman di rumah bisa lihat ya kan. Nah, Ini. selanjutnya bakal dia apa kira-kira dulu nih, Master? Kira-kira nih. Ya. Teman-teman juga, oh begini cara ngelihatnya kan gitu, Master. Menurut pandangan si Master gitu. Jadi ada bagian-bagian nanti yang menjadi ornamen pendukung. Nah, keringan sebenarnya akan kita kurangi, tapi kemungkinan besar tidak akan kita habiskan. Tetap kita sisakan untuk ornamen pendukung saja, bagian-bagian pendukung saja. Nah, seperti itu. Coba lihat yang keringnya. Oh, ini. Keringannya. Ini yang kering itu udah mati belum sih, Master? Ya, ini kan segar. Kalau yang keringnya tidak akan bisa tumbuh lagi di sini, karena sudah tidak ada kambiumnya. Baik, sambil kita ngobrol dan menjelaskan, kita rapihkan dulu ya, sahabat bonsai. Ya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu saya sampaikan untuk bahan bekal pengetahuan tentang bonsai. Baik, ini saya ngambil dari biasa 3 pertanyaan dari penonton. Iya. Dari fans setia Bonsai Imajiner. Apa itu tuh? Yang pertama nih, Master. Kalau kita ini keluar dari mangsian nggak apa-apa, Master? Nggak apa-apa. Ya mungkin bisa disatukan dengan mangsiannya. Kalau kita ngelihat pohon nih, Master, Ya. dia itu ragu untuk mengkembangbiakannya gitu. Dia tuh gini posisinya. Bagaimana cara mengembangkan membudidayakan sebuah pohon bagi pemula, itu intinya, Master. Gitu. Ini lepas keluar daripada Ya mungkin mangsian juga masuk ya, ataupun ya secara umum aja ya. Iya, secara umum. Nah, baik. Salah satunya adalah kita mengenali dulu karakteristik dari setiap pohon yang akan kita budidaya. Apakah bisa kita budidaya dengan lakukan pencangkokan atau stek? Ya. Nah, itu satu hal itu yang harus kita pahami dulu. Berarti sebelumnya kita harus mencari referensi di Google dulu ya, Mas? Ya, bisa boleh bisa di Google kan? atau dari rekan-rekan sesama pebonsai. Kita cari referensi lah, atau cari rekomendasi. Oh, yang ini aja, ini bisa di stek, atau ini bisa dicangkok. Oh, ini nggak bisa dicangkok, nggak bisa di stek, jadi harus dari biji. Nah, seperti itu kita juga harus bisa menerima informasi itu untuk bahan orientasi kita, agar tidak salah memilih bahan-bahan yang akan kita budidayakan. Oke, ya kurang lebih begitu ya teman-temannya. Itu pertanyaan pertama, Master. Ya, apa? Yang selanjutnya adalah dalam
bahan bonsai, Master, itu program atau gayanya itu pengennya tuh dia itu aja gitu, Master. Ya, Contoh misalkan apa? cascade terus gitu. Ya. Apakah semua pohon bisa dibikin cascade gitu, Master? Oh, gitu. Apakah semua pertanyaan itu adalah apakah semua pohon itu bisa dibikin satu gaya Ya, walaupun bahan dasarnya berbeda. gitu. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Apalagi? Ada lagi? Itu yang satu dulu, itu dulu, Master. Baik. Nanti ada lagi yang ketiga. Langsung saya jawab ya. Ya. Jadi pada prinsipnya begini. Pohon ini adalah atau bonsai ini bisa memang sudah bentukan alam atau memang melalui program dari mulai bibit. Jadi kita bisa program kalau dari bibit. Hampir semua jenis tanaman kita bisa seluruh gaya kita mainkan. Begitu. Jadi pertanyaan itu sudah saya jawab. Setiap jenis pohon apapun bisa kita buat atau kita bisa rekayasa dalam bentuk gaya apapun yang kita inginkan. Berarti setiap pohon atau setiap bahan bonsai itu bisa dibikin gaya apapun ya, Master, ya? Bisa. Cuman kalau dia tidak memiliki gerak dasar itu mungkin lebih lama ya, Master? Atau gimana? Pasti setiap pohon memiliki gerak dasar. Gerak dasar itu identitas atau gaya seseorang lah untuk menentukan. Nah itu yang pertanyaan, misalkan begini nih, Master nih. Ya, andai kata pohon ini aja, nah ini mau dibikin cascade gitu, Master. Ya. Nah terus ada satu pohon lagi, bahan yang ya acak random ya, tanpa kita melihat gerak dasarnya itu dibikin cascade juga, bisa nggak, Master, begitu? Bisa, makanya kita lihat secara keseluruhan dulu. Kalau dia seperti ini, katakan seperti ini ya, kita membuat cascade, kita reposisi saja, tinggal dibalikan seperti ini. Nah, seperti ini penanamannya. Ya. Lalu kita pakai cabang yang terbawah ini untuk menjuntai ke bawah. Jadi langsung itu menentukan gaya cascade. Ya, atau yang lurus, misalnya tegak lurus, ya sama. Kita cari dulu cabang yang akan kita pakai mana. Anggap seperti ini, tinggal kita miringkan dari posisi cara penanamannya saja. Oh, jadi semua bisa, Master, ya? Semua bisa. Oh, begitu, teman-teman. Jadi tanpa harus melihat gerak dasar pun, program apapun, gaya apapun bisa, teman-teman, ya? Bisa. Jadi tinggal diatur saja. Tinggal kita atur reposisi. Kalau misalkan penanamannya saja. Master, bahan saya menjulang ke atas, nggak bisa miring, gimana? Ya bisa, tinggal nanamnya dimiringkan ya, Master. Nah, gitu. Itu kan salah satu cara bagaimana untuk mendapatkan gaya yang kita inginkan. Gitu. Ini yang terakhir, Master, cuman ini kayaknya agak mudah sih pertanyaannya gitu. Ya, seperti tadi. Katanya yang udah sebagian saya ini ya, maksudnya udah saya simpulkan gitu, Mas, ada beberapa pertanyaan, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya cuman nggak begitu bagus juga, ini mengenai mangsian atau hilang-hilang. Pilantus reticulatus. Nah, misal dia sudah jadi, sudah rindang nih, Master, mungkin nggak sih keluar buah? Gitu pertanyaannya, Master. Oh, untuk keluar buahnya. Iya. Kebetulan mangsian ini adalah salah satu bahan tanaman atau bahan bonsai yang daya tahannya sangat baik. Jadi untuk mengeluarkan buah itu ini termasuk sangat mudah. Jadi hampir setiap pohon yang kita buat bonsai, hampir seluruhnya itu mengeluarkan buah. Tinggal tergantung kita mau kita tonjolkan atau kita buang. Seperti itu. Sebentar, Master, berarti artinya pohon ini akan tetap berbuah walaupun kecil. Iya. Ya, maksudnya enggak lebar, enggak kemana-mana gitu daunnya, tetap berbuah di pot gitu ya, Master, ya? Iya, seperti itu. Dan buahnya kecil atau besar, Master? Biasanya kalau sudah diperes di pot dia akan mengecil, cuman nggak begitu kecil mungkin ya, Master, ya. Tapi tetap akan mengecil ukurannya. Jadi begitu ya, teman-teman, ya.
Jadi apapun bonsainya bukan hanya sekedar mangsian, berarti di sini Mas ya perlu digarisbawahi semua tuh akan tumbuh layaknya di alamnya. Namun di sini di apa namanya melalui sentuhan tangan dan dibikin rekayasa akan tumbuh di dalam pot dan tetap berbuah. Iya, seperti itu kira-kira. Oke, Master. Saya kira cukup. Baik, Teman-teman juga 3 pertanyaan cukup. Ini juga hampir sedikit lagi kita treatment untuk mendapatkan sedikit sentuhan agar kesannya berbeda dari bahan yang tadi kita bawa pada awalnya ya. Sedikit lagi. Sepertinya sudah cukup. Ini untuk sentuhan dasar saja. Seperti ini. Nanti pun masih bisa berkembang, kita treatment lagi jauh lebih sempurna lagi. Ini hanya memberikan sentuhan dasar saja pada pohon dengan gerak dasar seperti ini yang kita reposisi ya penanamannya nanti. Baik, sahabat bonsai imajiner dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi satu bahan acuan untuk kita semua dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap sehat, dan selalu bahagia. Salam satu hobi.